Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Riani dari kelompok 3. Nah, di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai materi piranti interaktif. Nah, di sini saya selaku pemateri pertama. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian piranti interaktif. Piranti interaktif adalah piranti yang memungkinkan komunikasi antara manusia dan komputer melalui beberapa saluran komunikasi secara fisik, sehingga menghasilkan timbal balik yang diklasifikasikan sebagai piranti interaktif. Yang kedua yaitu piranti masukan. Bagian dari piranti masukan yaitu piranti pengetikan. Piranti pengetikan dapat digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam sebuah komputer. Adapun piranti yang sering digunakan yaitu yang pertama keyboard, yang kedua ATM, dan yang ketiga adalah POS atau point of sales yang biasa digunakan pada toko atau swalayan. Piranti masukan yang pertama yaitu keyboard. Keyboard merupakan piranti masukan data yang dapat merubah huruf atau angka menjadi sebuah simbol atau isyarat yang dapat dibaca oleh komputer. Dalam keyboard juga terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu tombol fungsi, yang kedua tombol angka, yang ketiga tombol kontrol. Piranti masukan yang kedua yaitu ATM, yang biasa disebut dengan anjungan mandiri, biasa digunakan dalam perbankan. Kemudian piranti ini memungkinkan untuk pengambilan uang tunai dan juga pembayaran beberapa jenis tagihan. Yang kedua dan yang ketiga yaitu point of sales, yaitu merupakan piranti yang digunakan pada toko-toko untuk memasukkan data pembelian. Selain itu, piranti jenis ini juga berisi tombol sebagai keyboard pemasukan dan juga masih ditambah dengan fasilitas yang memproses sebuah kartu kredit. Biasa digunakan dalam perbankan. Kemudian piranti ini memungkinkan untuk pengambilan uang tunai dan juga pembayaran beberapa jenis tagihan. Yang kedua dan yang ketiga yaitu point of sales, yaitu merupakan piranti yang digunakan pada toko-toko untuk memasukkan data pembelian. Selain itu, piranti jenis ini juga berisi tombol sebagai keyboard pemasukan dan juga masih ditambah dengan fasilitas yang memproses sebuah kartu kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Rahmadi, NPM 2019-040035. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi mengenai piranti penunjuk. Nah, langsung saja ke materinya. Piranti penunjuk. Piranti penunjuk biasa digunakan untuk memilih data atau perintah yang ada di layar monitor. Piranti penunjuk banyak dimanfaatkan pada aplikasi yang berbasis gambar. Ada beberapa macam piranti penunjuk. Yang pertama ada mouse. Mouse adalah alat yang digunakan untuk mengarahkan kursor atau pointer pada layar monitor. Mouse memiliki dua tombol eksekusi yang berada di bagian kiri dan kanan, serta di tengah-tengahnya terdapat scroll wheel. Yang kedua ada trackball. Trackball adalah alat yang di tengah-tengahnya memiliki bola yang berfungsi untuk mengarahkan kursor atau pointer pada monitor. Cara kerja trackball hampir sama dengan mouse, hanya saja kalau mouse yang digerakkan seluruh bagian mouse-nya, sedangkan pada trackball yang digerakkan hanya bolanya saja. Yang ketiga ada pointing stick. Pointing stick biasa juga disebut sebagai stylus atau track point, yang biasanya terdapat di bagian tengah laptop. Cara kerjanya
dengan menekan pointing stick ke arah yang kita inginkan. Tetapi pointing stick ini hanya berfungsi untuk mengarahkan kursor atau pointer, sedangkan untuk eksekusinya menggunakan touchpad. Yang keempat ada joystick. Joystick adalah alat yang digunakan untuk mengarahkan kursor atau pointer, sama halnya dengan mouse. Tetapi joystick biasanya digunakan sebagai control game. Di dalam joystick terdapat sekumpulan touch switch yang diletakkan di sekeliling dan di dasar sticknya. Yang kelima ada light pen. Light pen adalah alat input data yang menggunakan pena elektronik yang disentuhkan ke layar monitor dengan bantuan komputer aided design. Dinamakan light pen karena alat ini memang memancarkan sinyal cahaya ke komputer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya April, NPM 2019-040029, jurusan Sistem Informasi. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dan jenis-jenis dari piranti panel sensitif sentuhan. Yang pertama, pengertian dari piranti panel sensitif sentuhan. Piranti panel sensitif sentuhan adalah piranti interaktif yang bekerja dengan cara mendeteksi ada atau tidak adanya sentuhan tangan atau stylus langsung ke layar komputer. Yang kedua, jenis-jenis dari piranti panel sensitif sentuhan. Yang pertama, resistive screen. Nah, pada sistem resistive screen, layar komputer dilapisi oleh lapisan tipis berwarna metalik yang bersifat konduktif dan resistif terhadap sinyal-sinyal listrik. Nah, maksud dari lapisan yang konduktif adalah lapisan yang bersifat mampu menghantarkan sinyal listrik. Sedangkan lapisan yang resistif adalah lapisan yang menahan arus listrik. Nah, kedua lapisan ini dipisahkan oleh sebuah bintik-bintik pemisah. Nah, ketika terjadi sentuhan kedua lapisan ini, maka dipaksa untuk saling berkontak langsung secara fisik. Nah, jenis yang kedua dari piranti panel sensitif sentuhan yaitu capacitive screen. Nah, sistem ini memiliki sebuah lapisan pembungkus yang merupakan kunci dari cara kerjanya. Nah, lapisan ini dapat memanfaatkan sifat kapasitif dari tangan atau tubuh manusia. Maka, dari lapisan ini dipekerjakan sebagai sensor sentuhan dalam touchscreen ini. Jenis yang ketiga yaitu Surface Acoustic Wave System. Nah, teknologi Surface Acoustic Wave System memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk mendeteksi kejadian di permukaan awalnya. Nah, dalam monitor ini, touchscreen ini terdapat dua transducer, yaitu pengirim dan penerima sinyal ultrasonik, dan juga dilengkapi dengan sebuah reflektor yang berfungsi sebagai pencegah agar gelombang ultrasonik tetap berada pada area layar monitor. Nah, kedua transducer ini dipasang dalam keempat sisi, yakni dua vertikal dan dua horizontal. Teknologi ini tidak menggunakan bahan pelapis metalik, melainkan sebuah lapisan kaca. Maka, tampilan dari layar touchscreen ini mampu meneruskan cahaya hingga 90% sehingga lebih jernih dan terang dibandingkan dengan resistive touchscreen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fajriani dan saya akan membacakan materi Digi ZTN Tablet. Nah,
DigiZetting tablet merupakan salah satu piranti DigiZetting, yaitu piranti yang dapat mengkonfirmasikan sebuah gambar atau foto menjadi data digital. Nah, DigiZetting tablet terbagi menjadi dua, yaitu pengambilan gambar secara terformat dan pengambilan gambar secara tidak terformat. Pengambilan gambar secara terformat contohnya yaitu barcode reader. Nah, barcode reader merupakan salah satu pola garis-garis hitam putih yang umum dijumpai pada barang-barang yang dijual di toko-toko swalayan untuk mempercepat proses pemasukan transaksi. 2. Magnetic Ink Character Recognition atau MICR. Nah, MICR merupakan piranti yang digunakan untuk membaca karakter-karakter khusus yang dicetak dengan menggunakan tinta khusus juga. 3. Optical Mark Recognition atau OMR. Nah, OMR merupakan piranti yang dapat membaca blok tulisan pensil dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh komputer. Sebagai contohnya yaitu pada saat kita ujian, saat kita menggunakan pensil 2B. Nah, tugas piranti ini adalah untuk mengubahnya menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh komputer. 4. Optical Character Recognition atau OCR. Nah, OCR adalah piranti yang dapat membaca teks dan mengkonvermasinya ke dalam kode digital yang nantinya akan diproses oleh komputer. 2. Pengambilan gambar secara tidak terformat. Contohnya yaitu image scanner, kamera digital, pembaca retina mata, dan pembaca sidik jari. 1. Image scanner. Nah, image scanner merupakan piranti yang dapat mengambil masukan data gambar, foto, bahkan juga tulisan tangan. Sebagai contoh dengan perangkat lunak tertentu seperti OmniFX Pro atau FreeOGR. 2. Kamera digital. Nah, kamera digital digunakan untuk siaran TV yang berbasis tabung citra Vidicon yang mahal, digantikan dengan kamera CCD elektronik yang kompak. 3. Pembaca retina mata. Pembaca retina mata berfungsi untuk membaca retina mata seseorang dan menghasilkan suatu identitas retina mata. Identitas inilah yang kemudian diproses oleh komputer untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, misalnya memperkenalkan pemakaian untuk memasuki ruangan rahasia. 4. Pembaca sidik jari. Piranti ini digunakan untuk membaca sidik jari perusahaan, biasanya digunakan oleh kepolisian dan perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Randi, NPM saya 2019-04-0008. Baik, saya akan menjelaskan tentang piranti suara. Penangkap masukan suara biasanya dilakukan melalui mikrofon atau pesawat telepon. Namun dalam perkembangannya muncul alat yang disebut Authentic Speech Recognition yang biasa disingkat dengan ASR yang terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat mengenali kata-kata manusia. Yang pertama adalah mikrofon. Prinsip yang pertama yaitu pengubahan variasi tekanan udara karena adanya suara menjadi variasi isyarat listrik. Yang kedua, Authentic Speech Recognition yang biasa disingkat dengan ASR. Sistem ASR dapat mengenali masukan berupa kata-kata dalam kalimat. Sistem ini memiliki fitur penganalisis, dapat memisahkan suara orang dengan suara pengganggu pada latar belakang dan mengubah sinyal digital suara menjadi fonem, penklarifikasi, pola dan pemasaran bahasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saleh Bang, NPM 2019-04-0013. Saya akan menjelaskan tentang piranti keluaran. Layar tampil. Layar tampil merupakan piranti yang dipastikan selalu ada pada sebuah sistem komputer. Karena lewat layar tampilan inilah pengguna dapat melihat apa yang ia ketikkan dan informasi yang diberikan oleh komputer sebagai hasil dari suatu proses komputasi. Prinsip dasar dari cara kerja layar tampil: aliran elektron dilepaskan oleh penembak elektron, kemudian difokuskan dan dibelokkan oleh media listrik pada layar yang berlapiskan fosfor. Pengolah tampilan atau video display adalah bagian yang mengubah polybit dari
Pengolah tampilan. Pengolah tampilan atau video display adapter adalah bagian yang mengubah pola bit dari pengingat digital menjadi tegangan analog yang selanjutnya akan dibangkitkan elektron yang digunakan untuk menembak fast-forward pada layar tampilan. Monitor merupakan salah satu perangkat keras yang digunakan sebagai penampilan output video. Daripada sebuah komputer dan kegunaannya tersebut tidak dapat dipisahkan dalam pemakaian suatu komputer sehingga dikarenakan monitor itu sebagai penampilan gambar, maka tentunya komputer sangat sulit digunakan, bahkan sama sekali tidak dapat digunakan tanpa menggunakan monitor. Print adalah alat pencetak. Istilah ini umumnya digunakan untuk pencetak karakter atau gambar ke suatu media.